Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dari kelas B Ilmu Komunikasi dengan NIM 50700122066. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses terbentuknya kebudayaan. Bagian pertama yaitu faktor-faktor pembentuk kebudayaan. Yang pertama yaitu sejarah dan tradisi. Warisan sejarah suatu masyarakat memiliki dampak besar pada pembentukan kebudayaan. Peristiwa sejarah seperti penjajahan, migrasi, perang, dan perubahan politik telah membentuk nilai-nilai norma dan praktik-praktik budaya yang menjadi bagian dari identitas suatu kelompok. Yang kedua yaitu lingkungan geografis. Faktor lingkungan seperti geografi, iklim, flora, fauna, dan topografi mempengaruhi cara hidup manusia dan membentuk kebiasaan atau teknologi dan keselarasan budaya dengan lingkungan alaminya. Adapun yang ketiga yaitu agama dan kepercayaan. Sistem kepercayaan dan agama memainkan peran kunci dalam membentuk nilai-nilai norma, ritual, dan tradisi dalam kebudayaan. Yang keempat yaitu teknologi. Perkembangan teknologi dari alat-alat sederhana hingga teknologi modern seperti komputer dan internet telah memengaruhi cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Teknologi juga mempengaruhi produksi budaya seperti seni, musik, dan media. Selanjutnya yaitu interaksi antar budaya. Kontak antara berbagai budaya melalui perdagangan, migrasi, penjajahan, dan pertukaran budaya lainnya telah menghasilkan difusi budaya, di mana ide, teknologi, dan praktik budaya diserap dan disesuaikan oleh masyarakat yang berinteraksi. Adapun beberapa faktornya seperti struktur sosial, pendidikan dan pengetahuan, media dan komunikasi, perubahan demografi, serta perubahan generasi. Selanjutnya yaitu proses interaksi budaya, yang dimana terdiri dari akulturasi. Akulturasi terjadi ketika satu kelompok budaya mengadopsi elemen-elemen budaya dari kelompok lain. Ini bisa terjadi secara sukarela atau sebagai hasil dari tekanan eksternal. Kedua yaitu asimilasi. Asimilasi terjadi ketika individu atau kelompok budaya baru sepenuhnya mengintegrasikan diri ke dalam budaya yang dominan. Ini dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya asli mereka. Yang ketiga yaitu difusi budaya. Difusi budaya adalah proses penyebaran elemen-elemen budaya dari satu kelompok ke kelompok lain melalui interaksi langsung atau tidak langsung. Adapun aspek utama lainnya dari proses ini seperti konflik budaya, sinkretisme, dan resistensi budaya. Bagian selanjutnya yaitu implikasi sosial budaya. Implikasi sosial budaya merujuk pada dampak dari proses interaksi budaya terhadap masyarakat dan individu. Dampak ini dapat beragam, mulai dari yang positif hingga negatif. Adapun beberapa implikasi sosial budaya seperti identitas dan kepemilikan. Proses interaksi budaya dapat mempengaruhi identitas individu dan kelompok baik dengan memperkaya identitas budaya mereka atau dengan mengancam identitas budaya yang ada. Yang kedua yaitu penghargaan terhadap keragaman. Interaksi budaya dapat membuka pikiran dan memperluas wawasan tentang keragaman budaya di dunia ini. Yang ketiga yaitu perubahan nilai dan norma. Pertukaran budaya dapat mengubah nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai-nilai baru dapat diterima atau ditolak, sementara norma sosial dapat berubah sesuai dengan pengaruh budaya baru yang diperoleh. Yang keempat yaitu keseimbangan kuasa. Proses interaksi budaya dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Adapun beberapa implikasi sosial budaya seperti perubahan struktur sosial, pembentukan identitas kolektif, konflik antar budaya, perubahan bahasa, dan komunikasi. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.